Cerita dimulai ketika hujan deras turun di tengah gelapnya malam. Seorang perwira tentara Korea Utara bernama Im Chul terlihat sedang mengawasi sebuah pabrik yang diyakini sebagai tempat pembuatan uang palsu. Dan saat pengintaian dimulai, Im Chul dihampiri oleh seorang tentara wanita yang juga merupakan istrinya. Dan kedatangannya saat itu adalah untuk membawakan suaminya makanan sekaligus ingin mengatakan sesuatu pada Im Chul. Namun karena situasi darurat, Im Chul tak sempat mendengar perkataan istrinya. Saat Im Chul sudah bersiap untuk memasuki pabrik bersama pasukannya, atasannya menyuruh ia menunggu bala bantuan terlebih dahulu. Namun di situ, Im Chul yang tidak ingin para pelaku itu lolos, ia pun membantah perintah atasannya. Sedangkan di sisi lain, ternyata tak hanya Im Chul yang ingin menyergap pabrik itu, melainkan ada pihak lain yang ingin mendapatkan plat master pembuatan uang palsu itu. Dan pemimpin dari pihak tersebut adalah atasan Im Chul sendiri, bernama Cha Gisong. Gisong pun meminta Im Chul dan pasukannya untuk menyerah, karena Gisong saat ini menahan istri Im Chul. Namun saat Im Chul yang sudah menyerah, anak buah Gisong tiba-tiba melemparkan sebuah bom dan akhirnya menewaskan pasukan Im Chul bersama pekerja pabrik di sana. Tak hanya Gisong membunuh pasukan Im Chul, ia juga membunuh istri Im Chul tepat di depan matanya. 내가 오늘 니를 살려주는 거야. 네 이 위대한 수령이 아니고 최상의 자비심이란 거 잊지 말라. Singkat cerita, para petinggi tentara Korea Utara akhirnya menerima berita tentang pencurian plat master uang palsu itu. Dan mereka pun berasumsi, jika negara lain tahu bahwa Korea Utara mencetak uang palsu, maka pasti akan terjadi peperangan. Sehingga para pemimpin itu memutuskan untuk menyuruh Im Chul berangkat ke Korea Selatan di saat acara pertemuan eksekutif antara Korea Utara dan Korea Selatan. Scene pun berpindah di Korea Selatan. Di sana tampak seorang pria sedang berlari mengejar seorang penjahat. Dan pria itu adalah Kang Jin Tae, seorang detektif polisi yang bertugas di kota Seoul. Akibat dirinya yang tak berhasil menangkap penjahat itu, Jin Tae pun terkena sanksi berupa skorsing selama 3 bulan. Jin Tae yang menerima skorsing hanya bisa berdiam diri di rumahnya, sampai suatu ketika ia didatangi oleh ketua timnya yang memberikannya sebuah misi untuk membantu pihak Korea Utara menangkap seorang buronan yang melarikan diri. Serta, jika ia berhasil dalam menjalankan misinya, Jin Tae dipastikan akan naik jabatan. Dan dalam misi tersebut, Jin Tae diharuskan untuk terus berada di samping tentara Korea Utara itu dan mengawasinya selama 24 jam. Dan juga dalam misi tersebut, Jin Tae diharuskan merahasiakan misinya dari siapapun. Dalam misinya yang pertama, Im Chul disuruh untuk mencari pengikut Gisong yang bernama Park Myung Ho, di mana saat ia berhasil menemukan Myung Ho, Im Chul akan mengetahui keberadaan Gisong. Di hari itu juga akhirnya Jin Tae bertemu dengan Im Chul. Dan pada misi pertama mereka, Im Chul meminta untuk diantarkan ke suatu tempat, yang mana tempat itu merupakan tempat Myung Ho berada. Jin Tae yang mendengar hal itu lantas langsung menginformasikannya ke pihak intelijennya, lalu kemudian mencoba mengulur waktu agar pihak intelijennya lah yang lebih dulu menemukan Myung Ho. Menyadari bahwa tindakan Jin Tae memperlambat misinya, Im Chul mulai sedikit kesal hingga akhirnya ia memutuskan untuk mencari Myung Ho seorang diri. Bermodalkan secari kertas yang bertuliskan alamat Myung Ho, Im Chul pun akhirnya menemukannya. Namun di situ, Myung Ho yang menyadari Im Chul akan menangkapnya lantas kemudian menembaki Im Chul. Sementara Jin Tae yang baru saja tiba lantas membunyikan sirene polisinya dan membuat Myung Ho melarikan diri. Im Chul dan Jin Tae pun berusaha mengejar Myung Ho di tengah padatnya kota. Namun sayangnya, dari aksi kejar-kejaran mereka, Myung Ho berhasil lolos kembali setelah melompat dari mobil yang sebelumnya ia curi. Di tempat lain, pihak intelijen berhasil menemukan Gisong yang baru saja mendarat di Korea Selatan. Ketua tim intelijen di sana menyuruh timnya untuk terus mengawasi dan mencari tahu tujuan Gisong. Di malam hari, Jin Tae kembali dimarahi oleh ketua timnya yang telah membiarkan Im Chul menjalankan misi seorang diri. Sehingga dari kejadian itu, Jin Tae pun memutuskan untuk memborgol tangan Im Chul bersama dirinya. Untuk dapat mengawasi Im Chul sepenuhnya, Jin Tae pun memasangkan alat pelacak di kaki Im Chul, lalu kemudian mengajak Im Chul untuk menginap di rumahnya. Di situ seluruh keluarga Jin Tae menyambutnya dengan baik, begitupun dengan adik ipar Jin Tae yang bernama Min Young terlihat terpaku, terpana akan ketampanan Im Chul. Saat Im Chul di kamar mandi, Jin Tae diam-diam memasangkan kartu pelacak di handphone milik Im Chul. Akan tetapi, hal itu dengan cepat disadarinya sebelum Im Chul menelpon atasannya. Waktu pun berlalu, pihak intelijen kini sudah mengetahui alasan Gisong datang ke Korea Selatan, di mana kedatangannya di sana ialah untuk menjual plat master tersebut ke sebuah perusahaan holding milik Ketua Yeon. Dan dalam negosiasi itu, Ketua Yeon tampak meragukan keaslian plat itu, sehingga demi meyakinkannya, Gisong pun menunjukkan hasil cetakan uang dari plat master itu dan mempersilahkan Ketua Yeon untuk menguji keaslian uang itu. Di waktu bersamaan, Jin Tae akhirnya mendapat kabar mengenai Gisong yang sudah berhubungan dengan perusahaan milik Ketua Yeon. Serta tak hanya sampai situ, ketua tim juga akhirnya mendapatkan alamat Myung Ho berada.
Dan di alamat itu, akhirnya Im Chul melihat Myung Ho bersama dengan tangan kanan Gisong bernama Sung Kang. Im Chul pun bergegas mengejarnya dan tak mempedulikan Jin Tae yang saat itu tengah menghadapi kumpulan preman. Dan saat Im Chul sampai di sana, Myung Ho sudah terbaring tewas. Dan di situ juga, Sung Kang tiba-tiba melemparkan handphonenya pada Im Chul, yang ternyata handphone tersebut sudah terhubung dengan Gisong. Dalam panggilan itu, Gisong berkata kepada Im Chul bahwa kehidupan yang ia berikan padanya seharusnya ia pergunakan dengan baik dan berhenti untuk mengejarnya kembali. Namun di situ Im Chul menjawab, 닥치고 기다리라. 네 목줄은 내가 반드시 끊어주겠어. dan tak lama setelah menerima telepon, Sung Kang tiba-tiba mencoba menembak Im Chul sehingga terjadilah perkelahian. Dan dalam perkelahian itu, hampir membuat Im Chul tewas jika Jin Tae beserta polisi lainnya tidak datang tepat waktu. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Jin Tae kembali dimarahi istrinya atas luka yang ia dapatkan. Sedangkan Im Chul kembali didekati Min Yong yang beralasan ingin mengobati luka di tangan Im Chul. Di hari itu juga dari hasil penyelidikan, pihak intelijen menemukan adanya uang palsu di antara barang milik Myung Ho dan mulai mencurigai alasan misi gabungan itu dilaksanakan. Dan setelah beberapa lama penyelidikan, kecurigaan itu pun terbukti dan langsung dilaporkan kepada Jin Tae melalui ketua timnya. 이게 북한에서 만든 위저집의 동판인데 자기 성이 20% 동판을 지금 삼합회랑 거래하려고 한다고. Di waktu bersamaan itu juga, Ketua Yun akhirnya sudah memastikan keaslian dari Plat Master itu. Sementara Im Chul dan Jin Tae telah sampai di tempat Gisong berada. Tetapi sebelum itu, Im Chul meminta Jin Tae untuk tidak ikut masuk ke dalam. Karena sebelumnya, ia sudah berjanji pada keluarganya untuk menjaga Jin Tae. Dan dalam misi ini, Im Chul merasa bahwa dirinya tidak bisa melindungi Jin Tae. Maka dari itu, Im Chul memberikan segepok uang lalu pergi meninggalkan Jin Tae. Tetapi tak lama dari itu, tiba-tiba Jin Tae datang menyusulnya. 남북한 형사는 10m 이상 이격하지 않는다. 공주 수사 아직 안 끝났잖아. Ketua Yun dan Gisong pun kembali bernegosiasi. Tetapi di situ, Ketua Yun merasa keberatan atas harga yang Gisong minta dan membuat penawaran bahwa plat yang akan ia beli dipotong setengah harga. Namun di situ Gisong tidak mau menuruti permintaannya dan merasa bahwa Ketua Yun telah mempermainkan dirinya. Sehingga Gisong pun memutuskan untuk membunuhnya. 처음 약속대로 천만 넣겠어. 일 없다. Di tengah kejadian itu, Im Chul akhirnya bertemu dengan Gisong dan mulai melumpuhkan pasukan Gisong di sana bersama dengan Jin Tae. Gisong terkejut sekaligus kagum dengan tekad Im Chul yang terus memburunya. Tetapi kali ini, Gisong tak ingin menanggapinya dan memilih untuk kabur dari sana. Dalam perjalanan, ketua tim menelpon Jin Tae, di mana ia meminta Jin Tae untuk mundur karena dari sekarang pihak intelijenlah yang akan mengambil alih misi tersebut. Namun di situ Jin Tae tetap bersikeras untuk tetap menjalankannya. Lalu kemudian, tak lama dari itu mereka pun berhasil menyusul mobil Gisong. Gisong yang menyadari Im Chul mengejarnya lantas mulai menembaki mobil Im Chul. 이거 잡으라. Aksi tembak-menembak itu pun tak berlangsung lama, hingga di satu kesempatan dan sebelum membunuh Gisong, Im Chul bertanya kepadanya kenapa dirinya memilih untuk berkhianat kepada negara. Dan Gisong pun menjelaskan bahwa semua pemimpin Korea Utara sama saja, yaitu korup seperti dirinya. Merasa geram dengan jawaban dari Gisong, Im Chul pun lantas ingin menembaknya. Namun saat itu, Jin Tae tiba-tiba datang menghalangi Im Chul dan Gisong pun berhasil lolos dengan melompat dari jembatan. Im Chul yang merasa selalu dihalang-halangi oleh Jin Tae membuat Im Chul sangat marah kepadanya. Im Chul berkata bahwa Gisong tidak hanya membunuh teman-temannya saja, melainkan juga ia membunuh istrinya yang saat itu dalam keadaan kondisi hamil. Dan setelah mendengar hal itu, Jin Tae pun lantas menyuruh Im Chul untuk pergi dari sana bersama Plat Master itu. Karena jika Im Chul gagal membawa plat tersebut, Jin Tae menduga Im Chul akan dibunuh oleh atasannya. Namun di situ Im Chul sudah tidak peduli lagi dengan hidupnya. 그래도 꿋꿋하게 살아야지. Menurutnya, istri Im Chul ingin melihat suaminya melanjutkan hidup, serta apabila jika Gisong ternyata masih hidup, Jin Tae berjanji akan menangkapnya. Mendengar perkataannya itu, Im Chul pun merasa percaya dan pergi membawa plat master itu lalu menyerahkannya kepada atasannya. Hingga tak lama setelah itu, Im Chul menerima kabar dari Jin Tae bahwa Gisong masih hidup dan saat ini tengah menculik keluarga Jin Tae untuk ditebus dengan plat master yang Im Chul bawa. Jin Tae akhirnya sampai di tempat keluarganya disekap. Namun ternyata, di samping keluarganya itu, Jin Tae melihat ada bom yang telah dipasang oleh Gisong. 우리 집사람 아무 잘못 없지 않습니까? 제발 살려주세요. 저만 죽이면 되지 않습니까?
Saat Jin-tae akan ditembak, Im-chul akhirnya datang dan meminta Gi-sung untuk melepaskan Jin-tae serta keluarganya, karena dirinya lah yang membawa Partmaster itu. Dan sebagai buktinya, Im-chul memberikan separuh Partmaster itu kepada Gi-sung, dan separuhnya lagi Im-chul membuangnya, yang berharap rencana yang ia susun mampu menjatuhkan pasukan Gi-sung. Dan sementara Jin-tae yang berhasil membawa keluarganya pergi meminta izin pada istrinya untuk kembali menyelamatkan Im-chul. Dan dengan berat hati, akhirnya istrinya mengizinkan. Rencana yang Im-chul jalankan ternyata berhasil melumpuhkan satu persatu anak buah Gi-sung, hingga akhirnya menyisakan Gi-sung seorang diri. Dari perkelahian itu membuat Im-chul tak punya lagi tenaga, hingga hampir membuat Im-chul terbunuh oleh Gi-sung. Beruntung saat itu Jin-tae datang membantunya dan mencoba mengejar Gi-sung yang melarikan diri, dan tak lama dari itu ternyata Gi-sung sudah menunggu Jin-tae. Di situ Gi-sung juga bermaksud untuk membunuh Jin-tae juga, akan tetapi Im-chul yang berhasil bangkit lantas langsung menembak Gi-sung beberapa kali, hingga akhirnya membuat Gi-sung berakhir tewas. Dan atas bantuan dari Jin-tae, Im-chul pun memberikan Partmaster itu kepadanya, agar Jin-tae mendapat penghargaan dari negaranya dan dapat naik jabatan. Akan tetapi di situ Jin-tae malah membuang plat itu, dan Jin-tae tahu jika ia mengambil plat itu, kemungkinan Im-chul bisa dibunuh oleh atasannya. Lalu setelah itu, film pun berakhir. Oke, cukup sekian. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.